Jadi ini salah satu kemitraan yang cukup menarik teman-teman ya, dimana kita itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news update nih mengenai teknologi XRP Ledger teman-teman ya. Di video Didi sebelumnya teman-teman ya, Didi itu sudah menjelaskan ya mengenai perkembangan XRP melawan SEC teman-teman ya, yang dimana sampai saat ini teman-teman permasalahan itu masih berlanjut teman. Dan kabar terakhirnya kemarin ya teman-teman ya, SEC itu tetap kekeh nih untuk tidak mau memberikan email dari Hitman ya, yang berisi menunjukkan bahwa ada pernyataan ya bahwa seperti Bitcoin dan Ethereum itu bukanlah sekuritas namun komoditasnya. Nah itu adalah bukti kuat yang selama ini ingin dibongkar oleh pihak si Ripple teman ya, untuk ditujukan ke pihak pengadilan. Namun dari sini ya, untuk pihak SEC kemarin teman-teman ya sempat menahannya dengan alasan keselamatan salah satu dewan pengacaranya. Makanya si SEC itu tetap kekeh tidak mau memberikan bukti isi dari email Hitman itu teman-teman. Terlepas dari itu teman-teman ya, di sini Didi akan mengupdate news nih mengenai beberapa upgradean teknologi dari si Ripple ini teman-teman ya, yang tentunya cukup menarik ya untuk Didi bahas ya teman-teman ya, dan untuk Didi sampaikan ke teman-teman semua. Nah seperti apa upgradean dari teknologi si XRP Ledger ini teman-teman, dan apakah nantinya bisa berdampak di harga si XRP ke depannya teman-teman, nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob, kalau sebelumnya ya mengenai kasus SEC dan XRP ini teman, SEC itu masih kekeh teman-teman ya, tidak mau memberikan bukti isi email Hitman itu teman. Dan berita positifnya teman-teman ya, mengenai nantinya kalah atau menangnya si Ripple teman-teman ya, itu akan tetap berdampak positif teman-teman. Nah kok bisa bang? Yes ya teman-teman ya, di sini teman-teman ya dikutip dari coinstate.io teman, dimana di sini ya CEO Ripple atau Brad Garlinghouse teman menyatakan kepada Bloomberg nih bahwa Ripple itu katanya akan pindah ke Jepang atau enggak ke Singapura teman ya, dan ada beberapa negara destinasi baru termasuk Swiss, Inggris dan Uni Emirat Arab teman ya, yang dimana misalkan si Ripple nanti kalah dengan SEC ya, dia itu akan pindah dari Amerika itu teman ya, misalkan kalah teman. Dan pindahnya XRP dari New York itu teman ya, tentunya akan berdampak positif juga terhadap si perkembangan bisnis Ripple ini teman ya. Misalkan kalah, nah misalkan menang ya, otomatis harga Ripple juga akan melejit ya. Jadi kalah menang, intinya harga Ripple itu akan tetap positif teman-teman ya untuk si XRP Ripple ini ya, karena memang sudah diadopsi global. Jadi itu untuk mengenai kasus dari Ripple dan SEC. Nah kali ini teman-teman, XRP itu berhasil mengalahkan Cardano berdasarkan kapitalisasi pasar setelah pengumuman utama upgrade XRP Ledger Labs teman-teman ya. Dimana di sini Gamza Kansadev menjelaskan nih, XRP terus naik nih di atas kapitalisasi pasar atau market cap dengan XRP Ledger Labs yang mengumumkan amendement hoax atau amendement kite teman-teman ya. Nah kira-kira apa sih amendement kite ini teman-teman, dan apa fungsinya ya, nanti bakal dijelasin ya. Oke, di sini dijelaskan nih, pada akhir minggu kerja teman-teman ya, XRP itu mampu menarik lebih jauh dari Cardano atau ada nih di puncak kapitalisasi pasar di coin market cap teman-teman. Jadi setelah Juli dengan valuasi yang hampir sekitar 15,1 miliar ya, XRP itu berhasil melepaskan diri dari pesaing utamanya yang memperoleh tambahan hingga 1,4 miliar US dollar teman-teman dalam 7 hari untuk kapitalisasi pasarnya teman. Jadi secara relatif XRP itu telah melonjak hingga 9,46% di dalam 7 hari terakhir teman-teman. Dan hal itu menggandakan pertumbuhan Cardano selama periode yang sama teman. Jadi dalam waktu kurun 7 hari terakhir teman-teman ya, kapitalisasi pasar XRP itu tumbuh hingga melonjak 9,46% teman. Dan hal itu teman ya 2 kali lipat dari pertumbuhan si Cardano. Otomatis di sini teman ya, XRP itu bisa mengalahkan Cardano ya, karena updatean yang sudah dilakukan oleh si XRP Ledger Labs ini teman ya. Padahal kita tahu teman ya, kemarin sudah di-update bahwa Cardano itu juga mengupgrade
mengupdate Hard Rock Fossil-nya teman yang akan di mainnet pada akhir Juli ini teman ya. Nah, Hard Rock Fossil ini termasuk upgrade besar-besaran ya, karena upgrade Hard Rock Fossil ini ya juga meliputi ya teman ya, skabilitas dan lain-lain itu sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya, kalian bisa tonton teman ya. Namun untuk kapitalisasi pasar atau market cap dari Cardano ya masih kalah dengan si SRP, dengan upgradean SRP Ledger Labs ini teman. Nah, dalam 7 hari terakhir teman banyak peristiwa ya menyangkut sentimen positif nih untuk si SRP teman ya. Nah, baru-baru ini ada sentimen positif mengenai SRP Ledger ya oleh pemerintah Kolombia teman-teman. Dimana di sini jelaskan nih, katanya lonjakan aktivitas alamat di jaringan SRP itu disebabkan karena ada sentimen positif nih untuk blockchain SRPL ya oleh pemerintah Kolombia. Yang kedua itu ada kemajuan kasus pengadilan Ripple teman-teman ya, yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. Dan yang ketiga ada dukungan pengenalan standar XLS 20 untuk NFT si Ripple teman-teman ya. Dan yang keempat ya teman-teman ya, yang sangat signifikan ya berdampak dengan perkembangan market cap si SRP ini teman-teman ya, yaitu mengenai perkembangan XRP Ledger teman-teman ya, yang dimana itu terjadi pada 8 Juli kemarin teman-teman ya. Jadi ketika diumumkan bahwa setelah 2 tahun bekerja katanya teman-teman ya, tim Labs SRPL ini ya atau SRP Ledger ini siap untuk memperkenalkan amandemen hoax teman-teman atau amandemen kait teman-teman ya. Nah, di sini jelaskan juga nih bagaimana amandemen kait mengubah permainan untuk SRPL teman-teman ya atau SRP Ledger ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, salah satu pengembang SRPL terkemuka ya yang bernama Wade Win. Jadi dia itu menjelaskan ide di balik pengembangan amandemen kait ya atau amandemen hoax ini teman-teman ya. Dimana katanya di sini ya untuk pengembangan amandemen hoax ini teman-teman ya, itu tuh menambahkan fungsional kontrak pintar ke blockchain si XRP ya atau XRPL ini teman-teman ya. Dimana katanya ya setiap pengguna atau pengembang teman-teman dapat mempengaruhi perilaku dan aliran transaksi dengan menyematkan kait ya atau hooks teman-teman, berbentuk potongan kecil sebuah kode teman-teman yang akan ditentukan dalam akun SRPL teman-teman ya, dan memungkinkan logika transaksi yang dibutuhkan pengembang di blockchain teman-teman ya. Jadi intinya di sini teman-teman ya, untuk teknologi yang dikembangkan oleh pengembang SRPL ini teman, yang mengembangkan amandemen kait ya atau amandemen hooks teman-teman ya, ini tuh berfungsi untuk meningkatkan atau menambahkan fungsionalitas kontrak pintar ke blockchain dalam bentuk potongan kecil kode teman yang tentunya dalam akun SRP Ledger ini teman. Dan katanya ya amandemen hoax itu teman ya memungkinkan logika transaksi yang dibutuhkan pengembang di blockchain teman. Jadi bisa dibilang ya pengembang atau developer yang ingin membangun sebuah project ya teman di atas jaringan blockchain si SRP ini ya atau SRP Ledger ini teman ya, dia itu dipermudah nih dengan adanya amandemen kait atau amandemen hooks ini teman ya. Karena ya potongan kecil kode dari amandemen hooks ini teman ya dapat memungkinkan logika transaksi yang dibutuhkan pengembang itu bisa terjadi di proyek blockchainnya teman. Dan di sini juga dijelaskan nih, katanya kait atau hooks ini ya dapat ditulis dalam bahasa pemrograman apapun, memiliki logika bisnis apapun, dan menyiratkan konsep kontrak pintar apapun. Dengan demikian hampir ada fleksibilitas total dalam pelaksana kontrak pintar XRPL ya. Bersama dengan pengumuman pengujian publik dari amandemen kait atau amandemen hooks teman-teman, tim Labs SRP Ledger ini juga mengumumkan nih peluncuran pembangunan hooks ya, kerangka kerja web di mana pengembang itu dapat sepenuhnya menguji inovasi dalam semua bentuknya. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa amandemen hooks ini diciptakan teman-teman untuk membantu para pengembang atau develop untuk mempermudah membuat project di atas jaringan SRPL ini teman-teman. Intinya ya teman-teman, amandemen hooks atau amandemen kait ini cukup membantu para pengembang ya yang ingin mengembangkan proyeknya di atas jaringan SRPL atau blockchainnya si Ripple ini teman-teman. Jadi dengan adanya amandemen hooks ini teman ya, pengembang juga dimudahkan nih dengan beberapa kerangka kerja yang sudah disediakan teman-teman ya untuk menguji inovasi dalam semua bentuk ya, atau bisa dibilang para pengembang atau developernya itu bisa mengembangkan proyeknya ya dengan inovasi yang mereka punya teman ya, dengan didukung berbagai pemrograman apapun itu bisa masuk ya teman ya di amandemen hooks atau amandemen kait dari yang sudah disediakan oleh tim SRP Ledger Labs ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan hooks ya atau kait dari srpledger.org ini teman ya.
Nah, di sini jelaskan nih hooks builder ya. Kembangkan, uji dan terapkan hooks Anda di browser Anda, katanya teman ya. Teman, ini seperti kayak tampilan untuk ngoding ya. Intinya itu di sini pengembang itu dapat mengembangkan, menguji, mendebug ya, dan menerapkan hooks Anda sendiri di testnet ya. Jadi pengembang juga bisa menerapkan ini di uji coba testnet teman-teman ya, menggunakan contoh kami untuk membuat sendiri dari awal teman ya. Oke, jadi dengan adanya hooks builder ini teman ya, atau kite ya teman ya, ini tuh dapat mempermudah para pengembang atau developer yang ingin membangun proyeknya di atas jaringan XRP Ledger Labs teman, atau blockchainnya si XRP teman ya, untuk mengembangkan proyeknya dengan mudah ya, karena di sini didukung berbagai bahasa pemrograman apapun teman ya. Oke, jadi intinya begitu teman ya. Oke, berikutnya dikutip dari YouTube ya, di mana OnXRP bermitra dengan Bangsa nih teman ya. XRP sekarang dapat dibeli melalui kartu bank dan Apple Pay teman ya. Kalau tadi XRP sudah mengembangkan amandemen kite ya, saat ini teman ya, salah satu proyek dari XRP Ledger ini ya, atau OnXRP ya, dimana OnXRP ini adalah sebuah DEX dari proyek XRP Ledger teman. Dia itu sudah bermitra dengan Bangsa teman-teman ya. Karena kemitraan ini teman ya, XRP itu sekarang dapat dibeli melalui kartu bank dan Apple Pay. Wow ya. Di sini Gansa akan saja menjelaskan nih, katanya proyek SLPL yang paling aktif memungkinkan fiat untuk XRP nih on ramp pada DEX-nya katanya teman. Jadi kemitraan ini yang memungkinkan fiat itu bisa ditukar dengan XRP nih teman, di DEX-nya dari XRP ya, atau on XRP ini teman-teman ya. Oke. Jadi ini salah satu kemitraan yang cukup menarik teman-teman ya, dimana kita itu bisa menukar fiat dengan XRP cuy, melalui DEX-nya si XRP ini, atau yang bernama OnXRP teman ya. Karena memang OnXRP ini teman ya, dia itu sudah berkolaborasi dengan perusahaan Bangsa ini teman-teman ya, dimana kita ketahui OnXRP ini adalah salah satu proyek dari XRP Ledger teman-teman. Nah, tentunya ini juga dijelaskan nih, katanya ya, OnXRP salah satu proyek XRP Ledger dengan pertumbuhan tercepat mengumumkan penerapan solusi on-ramp Bangsa Fiat-nya ke dalam ekosistemnya. Berkat inovasi ini, pengguna OnXRP atau DEX-nya XRP ini kini dapat membeli XRP menggunakan kartu bank dan Apple Pay teman ya. Mantap jiwa teman ya. Kerjasama antara DEX XRP atau OnXRP ini ya dengan Bangsa ini teman ya, itu sudah diterima di berbagai benua ya. Jadi di sini ada pengecualian ya untuk warga Rusia, Kanada, New York serta Hawaii teman ya, itu belum bisa mengaktifkan fitur ini teman ya. Dan di sini katanya warga AS itu bisa membeli XRP dengan kartu bank ya, adalah prioritas utama dalam pengembangan inovasi menurut tweet dari OnXRP atau DEX-nya teman ya. Jadi fitur ini sudah tersedia di berbagai benua teman, namun pengecualian ya, ada beberapa negara yang tidak bisa memakai fitur ini seperti Rusia, Kanada, New York serta Hawaii teman. Namun untuk sebagian warga AS teman bisa membeli XRP ini dengan kartu bank nih teman ya. Itu katanya adalah prioritas utama ya untuk mengembangkan inovasi dari kerjasama OnXRP atau DEX-nya XRP dengan Bangsa ini teman-teman ya. Nah, di sini untuk akun dari onxrp.com ini ya teman, atau akun dari DEX-nya si XRP ya, dia itu juga memberi pengumuman nih kemarin pada 7 Juli ya. Katanya kami mempersembahkan kepada Anda fiat on ramp ya, kami yang didukung oleh Bangsa Official ya, yang dapat ditemukan di bawah uang tunai di DEX kami atau langsung di DEX OnXRP ini ya. Warga negara global dan AS selain NY dan HW dapat membeli XRP dengan mudah sekarang menggunakan kartu kredit dan Apple Pay teman ya. Jadi untuk DEX dari OnXRP itu tampilannya seperti ini teman ya, dimana kita itu bisa membeli XRP dengan berbagai mata uang fiat teman ya. Jadi kalian tinggal connect wallet aja teman ya. Nah, di sini ada tampilannya no pay ya teman ya. Dan jadi kalian tuh bisa memakai mata uang dari berbagai negara teman ya untuk membeli XRP teman ya. Namun nggak tahu nih kedepannya apakah fitur ini tuh bisa untuk dibuat untuk membeli koin lain ya, ataukah hanya XRP aja ya yang didukung fitur ini teman ya di DEX-nya si XRP atau NXRP ini teman ya. Dan mengenai untuk pembayaran teman-teman ya, kita di sini untuk bisa select ya. Di sini bisa Visa, Mastercard, Ideal dan SEPA teman-teman ya. Oke.
Jadi ini adalah tampilan DEX dari si On XRP yang sudah bekerja sama dengan si Bangsa Official tadi teman ya, yang memungkinkan XRP itu bisa dibeli dengan kartu bank dan Apple Pay ya, melalui DEX dari XRP ini teman. Jadi ini perkembangan yang cukup bagus ya mengenai XRP ini ya, yang semakin kesini ya adopsinya itu juga semakin mengglobal teman ya, karena memang untuk project XRP ini melayani pengiriman lintas negara ya, jadi cukup besar banget ya untuk proyek XRP ini, yang dimana kita ketahui sudah banyak perusahaan ya dan negara itu memakai teknologi si Ripple ini teman ya. So bagaimana nih menurut kalian mengenai updatean tentang Ripple ini teman ya, yang tadi sudah dibahas ya mengenai dimana XRP itu telah mengalahkan Cardano berdasarkan kapitalisasi pasar atau market cap teman ya, dengan sama-sama ya, XRP dan Cardano nanti memiliki updatean yang cukup menarik dan besar ya, mengenai kinerja dari blockchainnya teman ya. Kalau di Cardano tadi ada hard fork Facil yang akan mainnet pada akhir Juli, dan si XRP ini ada XRP Ledger Labs ya teman ya, yang sudah mengupgrade yang memudahkan para developer atau pengembang ya ingin bergabung di atas jaringan XRPL ya. Dia itu menyediakan amendement hooks ya, atau kait ya teman-teman, di mana amendment hooks itu mempermudah para developer atau pengembang ya untuk membuat proyek di atas jaringan blockchainnya si XRP ya. Dengan amendment hooks itu menyediakan berbagai bahasa pemrograman teman-teman ya, jadi cukup fleksibel banget ya, dan ini memungkinkan potensi yang cukup bagus nantinya akan banyak lagi proyek-proyek yang akan bergabung melalui blockchain si XRP ini teman ya, dengan dikembangkannya amendment hooks atau amendment kite ini teman ya, yang memudahkan para pengembang atau developer teman ya. Oke, dan tadi juga Didi sudah menjelaskan kerjasama antara DEX XRP atau NXRP ya dengan Bangsa Official teman ya. Karena kerjasama tersebut XRP itu sekarang dapat dibeli melalui kartu bank dan Apple Pay ya di platform DEX dari XRP atau On XRP ini teman. So jadi bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.